Selamat malam semua saudara-saudari seiman yang berada di studio. Memang kemarin bersama-sama dengan kalian sangat enak. Saya sudah balik ke Korea, tetapi terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami semua yang bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami minta bijaksana dan hikmat, maka kami bisa mengerti apa artinya firman Tuhan dalam kitab Roma. Berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan belajar apa yang kita belajar dan akan melihat hubungan dengan Tuhan dan grup diskusi. Dan hari ini grup diskusi polanya sedikit beda. Ini garis besar, mungkin minggu depan itu puji-pujian, tetapi minggu berikut, ya, bulan Mei, minggu pertama, ada quiz. Kalian akan menulis semua garis besar. Pasti kalau ada quiz dari guru Pak Andrew, ada hadiah. Ya. Jadi semoga bisa siapkan 2 minggu ke depan. Sekarang sudah mana kita? Ya, puji Tuhan, kita sudah lewat pasal 4 dan kita masuk ke dalam pasal 5 hari ini. Dan kita melihat ini garis besar yang ini penting. Karena bagian pertama, ini memperhatikan manusia yang secara pribadi hubungan dengan Tuhan. Lahir dari orang berdosa dan bagaimana dia akan menjadi anak Tuhan. Dan setelah itu, ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bangsa Israel. Karena umat Allah itu adalah bangsa Israel yang masa lalu. Tapi bagaimana ini berubah? Dan kalau kita melihat nomor 3, pasal 12 sampai pasal 15, Rasul Paulus menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa hidup di dalam gereja, lingkungan, dan dalam keluarga besar. Hari ini mari kita membaca kitab Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat firman Tuhan, pasal 5 ayat 1, ada istilahnya sebab itu. Ya. Kalau kita melihat istilah ini di pasal 5, pasti berarti ada yang banyak hal yang terjadi yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan sebagian waktu kita akan menggunakan untuk melihat apa yang kita semua belajar dari pasal 1 dan pasal 4 dalam 30 menit. Memang ini tugas memang berat bagi saya, ya. Tapi mari kita coba. Apa artinya Injil? Karena kalian sudah dengar istilah ini kosakata Injil sudah lama. Dan waktu kita melihat bahasa Yunani kuno, ini Evangelion, ya. Dan pada mulanya berarti upah bagi pembawa kabar baik, ya. Kabar baik itu sendiri. Jadi Injil artinya kabar baik dan memang menarik bahwa dalam konteks Kekaisaran Romawi, apa yang mereka menggunakan istilah ini umumnya digunakan untuk mengumumkan peristiwa penting negara. Ya. Peristiwa penting kerajaan surga. Lihat seperti kelahiran kaisar, penobatan takhta, dan kemenangan dalam peperangan. Jadi memang menarik sekali bahwa kelahiran Mesias Yesus Kristus dan penobatan takhta, bagaimana Yesus menang dalam kayu salib dan kemenangan dalam peperangan. Kekristen mengadapsi istilah politik ini dan mendefinisikan kembali secara teologis untuk memelupkan kabar paling sukacita.
tentang pemerintahan dan keselamatan dari Allah yang datang melalui Yesus Kristus, bukan melalui Kaisar Romawi. Jadi, kalian bisa melihat waktu kita menggunakan istilah Injil, ini bukan hanya kabar baik secara pribadi, itu sepertinya kabar yang penting sebagai negara. Dan biasa itu kemenangan, ya. Dan dalam Injil ada dua hal yang penting. Pasal satu kita sudah belajar. Injil kabar baik bukan kebetulan yang tiba di dunia, tetapi perjanjian itu oleh nabi-nabi. Ya. Sudah ditulis berapa kali di kitab nabi-nabi, dan itu tentang anak Tuhan. Jadi kita bisa melihat Yesus Kristus karena dia datang ke dunia, dia sungguh-sungguh benar-benar manusia. Bukan hanya itu, dia sebagai Mesias, dia menggenapi semua nubuat-nubuat, ya. Dan yang ketiga, dia juga sungguh-sungguh anak Allah. Yang ketiga, kita seharusnya mengingat dalam Injil kemanusiaan, Mesias, anak Allah. Dan pemahaman yang salah tentang Injil terbesar ke gereja mula-mula. Walaupun mereka sudah hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus dan mereka mendengar Injil dari rasul-rasul, tetapi masih ada pemahaman yang salah karena mereka sudah berpikir itu sepertinya bertabrak dengan apa yang mereka sudah dipelajari dulu, ya, dan yang baru. Mereka sudah mendengar mereka akan diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi ini sepertinya berjuang dengan, oh, bukan hanya iman. Harus ikut hukum Taurat dan juga sunat dan adat-adat. Dan banyak orang Kristen berpikir bahwa, oh ya, saya setuju, ya, kita tidak perlu bersunat. Ya betul. Kita tidak perlu mengikuti adat-adat orang Yahudi. Dan mereka berpikir, oh ya, saya bebas dari tiga hal yang ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa sekarang di Sulawesi Utara khusus, mereka ada banyak hukum Taurat sendiri. Mereka bilang doktrin-doktrin gerejawi. Dan juga walaupun mereka tidak bersunat, tetapi mereka berpikir mereka sudah menjadi orang percaya. Ya, karena dari generasi yang tua, nenek moyang mereka. Ada yang istilah, kalau ada yang orang lahir di keluarga orang Kristen, kadang-kadang mereka berpikir mereka sudah menjadi umat Allah. Karena mereka lahir dari keluarga Kristen. Dan saya heran, banyak orang pegang itu sebagai keselamatan mereka. Dan juga ada banyak adat-adat. Tapi ini semua apa benar? Sungguh-sungguh tidak. Oleh sebab itu Rasul Paulus, dia seharusnya menjelaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, perbuatan manusia. Mengapa saya melihat jam? Karena ini sudah lewat 10 menit. Ada tiga kunci dalam Injil dan itu dijelaskan pasal 1. Yang pertama, kekuatan, power. Dan yang kedua, righteousness, kebenaran. Dan ketiga, wrath, murka Allah. Ini ayat 16 dan ayat 17 dan ayat 18. Dan berbunyi begini. Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi menarik sekali mengapa Rasul Paulus membawa istilah di dalam Injil adalah kekuatan Allah. Itu sepertinya siapa yang bisa memerdekakan kita dari yang jati dirinya budak iblis. Siapa yang lebih kuat daripada iblis? Ya. Itu sepertinya
Itu sekarang Rasul Paulus bilang, ya, Tuhan itu lebih kuat daripada iblis dan dia hanya bisa memerdekakan kita dari hukum yang kekal. Tetapi kalian tahu, walaupun Tuhan sebagai maha kuasa, kalau dia pergi dan berperang dengan iblis membawa anak-anak, ya, sudah hilang sepertinya orang berdosa, sudah budak dan hamba dosa, itu melanggar dengan Tuhan adalah maha kudus. Ya. Jadi ayat 17 berbunyi begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kebenaran apa artinya? Kalau dia sebagai mah sebagai Tuhan yang maha kudus, dia seharusnya mengikuti atau bertindak semua kata-kata dia. Tidak ada satu pun yang hilang. Dan hutang dosa adalah apa? Maut. Ya. Oleh sebab itu, walaupun dia sebagai maha kuasa, tetapi dia seharusnya membayar semua hutang dosa manusia. Itulah yang alasan mengapa Yesus Kristus datang untuk menyelesaikan semua kehendak Tuhan di kayu salib. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menantang semua orang, kalian jangan berpikir bahwa tidak ada murka Allah. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini kita Roma pasal 1 ayat 18. Saya salah titik. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang mengabaikan Injil, tidak mau mendengar Injil, tidak mau percaya, pasti mereka ada yang murka Allah atas kehidupan mereka. Dan kita bisa melihat mengapa Rasul Paulus harus membuktikan bahwa semua orang adalah orang berdosa. Ya. Yang ini penting, ya. Waktu saya memberitahukan Injil kepada teman-teman yang Sulawesi Utara, khusus yang ikut gereja dulu, memang susah, ya. Mereka selalu bilang, ya, mengakui bahwa orang berdosa, ya. Tetapi mereka tidak menyetujui sungguh-sungguh di dalam hati mereka itu lahir dari orang berdosa. Memang susah membuktikan bahwa mereka itu semua orang berdosa sejak lahir di dunia. Dan pada waktu itu yang masa itu, Rasul Paulus dia seharusnya membuktikan yang ini. Mengapa? Kalau manusia tidak mengakui mereka sendiri sebagai orang yang berdosa, sebenarnya mereka tidak perlu keselamatan. Mereka hanya memilih apa yang mereka suka untuk memanfaatkan kehidupan mereka. Oleh sebab itu mereka tidak akan merasa anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Dan yang pertama ada tiga golongan. Manusia primitif, manusia cerdas, dan manusia religius. Yang pertama, mereka bisa bilang, oh karena saya tidak pernah dengar tentang Injil, saya tidak akan dihakimi Tuhan. Ya, karena mereka bisa bilang, saya belum pernah mendengar tentang siapa itu Tuhan. Kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan bilang begini. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalil. Mereka tidak dapat berdalil. Jadi, golongan manusia primitif terbukti bersalah. Ini ditulis pasal 1 ayat 18 sampai 32. Yang kedua,
manusia cerdas. Mereka pintar, mereka bijak, mereka lebih uh, hebat daripada golongan manusia primitif. Mereka sudah tahu sejarah, tapi mereka sengaja menolak. Sampai mereka uh, menganggap sepi kekayaan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kelapangan hatinya. Jadi keras kepala. Mereka sengaja menolak walaupun mereka sudah tahu itu benar. Oleh sebab itu, Tuhan bilang kepada mereka, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi yang pertama yaitu hidup kekal kepada siapa? Yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dan kita bisa melihat ini berbuat baik itu bukan dengan kemampuan kita, tetapi ini artinya iman kepada Tuhan. Dan ayat 8, tetapi murka dan geram kepada siapa? Mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi, golongan yang kedua, itu manusia cerdas, terbukti bersalah. Dan yang ketiga, ya, golongan orang Yahudi. Karena mereka sudah melihat, mendengar sejarah bangsa Israel dari nenek moyang mereka, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, dan bagaimana Tuhan membuktikan dan memberkati mereka. Tetapi mereka sebagai orang mencuri. Pasal 2 ayat 21, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Dan mengapa engkau sendiri bersinah? Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Jadi orang Yahudi mereka sudah tahu sampai mereka mengajar firman Tuhan, tapi mereka apa sekarang? Melanggar, menghina, merampok, dan bersinah. Oleh sebab itu, golongan yang ketiga, manusia religius, orang Yahudi, terbukti bersalah. Jadi semua golongan, tiga golongan mewakili itu seluruh manusia terbukti salah. Ya. Apa keselamatan yang dibuat oleh Allah? Jadi kita bisa melihat pasal 3 ayat 23, tetapi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Inilah yang final statement. Ya. Semua orang telah berbuat dosa, maka telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa tadi itu kekuatan Allah apa artinya? Tuhan bisa membuat jalan yang benar. Tetapi itu seharusnya dibayar. Jadi pembayarannya itu apa? Betul. Penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kalian sudah ingat kita menonton satu video itu membuktikan bahwa apa artinya keselamatan dan bagaimana kita bisa diselamatkan. Di sini mari kita lihat kisah yang terjadi di India. Di sana ada seorang lelaki tua yang beragama Hindu. Dia adalah orang yang ingin memperoleh keselamatan sendiri melalui banyak cara dan pengorbanan. Ia menjadi teman baik dengan seorang misionaris. Misionaris itu menceritakan kepadanya tentang Yesus dan Injil. Tetapi ketika lelaki tua Hindu itu mendengar tentang Yesus dan mendengar tentang pengorbanan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya karena anugerahnya, ketika ia mendengar bahwa
Yang perlu ia lakukan hanyalah dibenarkan melalui iman. Ia tidak dapat memahaminya. Ia berkata, harganya terlalu murah. Untuk menerima sesuatu yang berharga, seseorang harus membayar harganya. Ia tidak mengerti bahwa keselamatan yang begitu luar biasa dapat diperoleh tanpa biaya apapun. Dan karena tidak menerimanya, ia pergi ke kuil seperti yang telah ia lakukan selama ini. Mempersembahkan uang dan kurban, ia mencoba memperoleh keselamatan dengan cara itu. Lelaki tua itu adalah seorang penyelam mutiara. Sekarang ia memberitahu misionaris itu, sekarang saya pergi. Saya tidak akan kembali. Saya akan menyelesaikan ziarah saya dan pergi ke Sungai Gangga dan berpuasa sampai saya mati. Mempersembahkan diri saya sebagai korban bakaran kepada Allah. Maka ia mungkin memberiku keselamatan. Katanya, misionaris itu berkata, tidak, itu bukan jalan keselamatan. Tetapi ia tidak mendengarkan. Saya harus mendapatkan keselamatan melalui upaya. Dan keselamatan yang kamu bicarakan itu terlalu murah. Sekarang sebelum ia pergi, ia memberitahu misionaris itu, saya ingin memberimu sesuatu yang paling berharga bagi saya sebagai hadiah. Dan ia mengeluarkan mutiara yang sangat indah yang dibungkus kain. Ia membuka kain itu dan memperlihatkan mutiara itu. Dan berkata ia ingin memberikannya kepada misionaris itu. Misionaris itu berkata, mutiara itu terlalu mahal. Jadi saya akan membayar untuk membelinya. Pada saat itu, lelaki tua itu menjadi marah dan berkata, mutiara ini sangat berharga. Mencoba membelinya adalah penghinaan bagiku. Katanya, bagaimana saya bisa menerima uangmu? Lelaki tua itu berkata, mutiara ini tidak bisa dibeli dengan harga. Mutiara ini ditukar dengan nyawa anakku. Lama sekali, anakku pergi ke laut dalam untuk mengambil mutiara ini dan meninggal. Ini adalah mutiara yang dikeluarkan anak itu. Tetapi kamu menghinaku karena kamu mencoba membelinya dengan uang. Aku mencoba memberikannya padamu, tetapi nyawa anakku telah diberikan. Pada saat itu misionaris itu berkata, itulah keselamatan. Itu dibayar dengan nyawa anak Allah. Tetapi Bapa mencoba membelinya dengan ziarah, pengorbanan, dan uang. Bapa bilang, saya menghina Anda, tetapi tindakan tindakan apa yang Anda lakukan terhadap Allah sekarang? Bukankah Bapa menghina Allah? Baru kemudian lelaki tua itu menyadari kebenaran bahwa ia dibenarkan melalui iman saja dengan anugerah Tuhan. Dan ia menjadi anak Allah. Ini adalah kisah nyata. Ini adalah kisah nyata yang menunjukkan apa yang Allah lakukan. Jadi Rasul Paulus menjelaskan hal ini dalam kitab Roma pasal 4. Ya betul? Jadi kita bisa mengingat kembali apa keselamatan dibenarkan oleh iman. Dia seharusnya bertobat dengan hal-hal yang sudah masih tidak benar dan harus membuktikan bahwa apa artinya, apa itu jalan keselamatan sesuai dengan firman Tuhan, dan dia melihat apakah sunatkah atau hukum Tauratkah atau dan setelah seorang yang menjadi orang percaya, bagaimana dia itu yang hidup yang baru, ya. Yang ini paket, satu paket, ya. Dia menjelaskan bahwa Tuhan sudah membuat jalan, ya, dengan penebusan dalam Yesus Kristus. Dia membuat jalan. Tetapi semua orang diundang. Tapi siapa yang bisa masuk? Seorang yang hanya percaya, dibenarkan oleh iman saja. Itulah yang jalan keselamatan. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia,
yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tadi sidang itu pengadilan, siapa itu hakim? Betul, Tuhan. Kalau hakim bilang, ya bebas karena kamu percaya, itu bebas. Dan kita sudah melihat sunat, ya, dan hukum Taurat. Sahabat Rasul Paulus menjelaskan sunat dan hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan bagi Abraham. Dia membawa apa? Matematika dan hidup baru. Dan sekarang pasal 5 kita bisa melihat inilah yang semua itu, ya. Akhirnya kita sudah datang halaman yang ini, ya. Jadi kalian bisa melihat sebab itu apa yang itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya anak Tuhan. Kita seharusnya melihat bahwa kita yang dibenarkan karena iman, ya. Jadi kita seharusnya melihat bahwa kita bukan hanya diselamatkan dari hukum yang kekal, tetapi rencana Tuhan itu lebih besar, lebih indah daripada hanya diselamatkan, menyelamatkan kita dari hukum yang kekal. Tetapi Dia membentuk kita sebagai lupa Allah. Dan dulu kita sebagai budak iblis, tetapi Dia mau membesarkan kita sebagai anak Dia yang raja sang raja. Dibenarkan karena iman, dan yang berikut kehidupannya kita itu dalam damai sejahtera dengan siapa? Allah, ya. Jadi kadang-kadang saya melihat kalian waktu berdoa sudah menjadi anak Tuhan, tetapi terus bilang apa? Mohon maaf Tuhan, saya sebagai orang berdosa, ampunilah. Aduh, saya secara pribadi mendengar seorang yang sudah menjadi orang percaya, tetapi terus bilang itu, saya kasihan sekali. Tuhan sudah membenarkan mereka karena iman, tapi mereka selalu bilang, ya, menyebut dirinya orang berdosa. Berhentilah, ya. Jangan menghina Tuhan, ya. Tuhan sudah bilang kepada kalian orang benar, inilah waktu kalian harus berhidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Dan karena bagaimana kita bisa damai sejahtera dengan Allah? Bukan karena perbuatan kita, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, oleh Yesus Kristus, oleh Dia, apa yang itu kita dapat? Banyak hadiah yang Dia menjelaskan dalam pasal 5. Yang pertama, beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Kita tidak buat apa-apa, dan tadi kita pasal 4 sudah belajar bahwa keselamatan itu bukan upah, ya. Kasih karunia. Tuhan menyiapkan banyak hadiah bagi anaknya yang pulang dari yang kerajaan yang kegelapan. Tetapi banyak orang Kristen anak Tuhan, mereka masih berhidup, ya, dengan gaya hidup yang dulu. Dan mereka tidak berusaha melihat dan belajar, ya, dan membuka hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Kasihan sekali. Yang kedua, di dalam kasih ini, kita bisa berdiri. Kita tidak bisa hidup dengan kemampuan kita. Tetapi dalam kasih ini, saat kita mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kita, kita bisa berdiri. Kita bisa dapat keberanian, ya, datang kepada Tuhan. Bukan hanya satu kali, senantiasa. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, dan apa yang kita bermegah? Kita tidak bermegah perbuatan kita, tetapi kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Ini memang luar biasa, ya. Dan kalian hari ini akan dibagi dua grup, ya, dalam grup diskusi. Jadi kalian
Huruf A membaca kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan menyelesaikan semua 4 tugas-tugas. Nomor 1 itu bukan grup proyek. Kalian harus membuat garis besar di atas kertas sendiri dan foto dan kirim kepada saya. Dan itu buat sendiri setelah membaca. Dan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kalian akan di depan teman-teman. Apa itu pendapat dari bagian ini? Setiap anggota. Ya. Dan saya minta kalian jangan berjawab ya atau tidak. Harus menjelaskan ada alasan dan pendapat apa. Dan grup B membaca kitab Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 dan kalian bisa ikut setiap ini. Saya berpikir kalau kalian ikut semua yang ini, kalian akan melihat bahwa banyak harta benda ya berada di dalam kitab Roma. Dan minggu yang berikut itu puji-pujian, tetapi bulan Mei, minggu pertama, saya akan menjelaskan kitab Roma. Terima kasih, inilah pelajaran hari Rabu. Dan menikmati waktulah. Sampai nanti.